that on that cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 8 pembacaan kita bagian B, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudara, apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ini? Apakah yang telah murid-murid itu peroleh? Kita dapat melihat dalam bacaan ini, setidaknya ada 3 hal yang telah diperoleh murid-murid. Yang pertama, mereka telah memperoleh keselamatan karena berita Injil oleh Yesus Kristus. Mereka telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yang kedua, mereka beroleh kesempatan istimewa untuk dipilih dan menjadi utusan Kristus. Yang ketiga, mereka memperoleh kuasa, memperoleh kecakapan, memperoleh karunia untuk pelayanan yang akan dilakukan. Pertanyaannya, apakah yang dimiliki murid-murid ini sehingga mereka memperoleh semuanya ini? Apakah mereka lebih baik dari orang lain? Apakah mereka punya predikat-predikat yang tidak dimiliki orang lain sehingga mereka memperolehnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimiliki murid-murid yang membuat mereka layak menerima semuanya ini dengan cuma-cuma? Tidak. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang lebih pada mereka dibandingkan dengan orang lain. Justru mereka adalah orang-orang yang sederhana, tetapi mereka memperolehnya karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, Yesus menuntut murid-murid itu pergi melayani, memberitakan Injil dengan semangat yang sama, yaitu dalam semangat kemurahan hati. Beberapa makna atau pesan atau pelajaran untuk konteks pelayanan kita sekarang ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menginginkan kita melayani dengan motivasi, rasa syukur dan sukacita. Setiap orang yang mau memberi diri melayani, bersaksi untuk Tuhan, harus dengan motivasi ini sebagai rasa syukur untuk apa yang Tuhan telah perbuat baginya. Tidak ada pelayanan yang dapat dilakukan dengan baik dan benar jikalau kita sendiri belum mengaminkan, belum sungguh-sungguh melihat dengan jelas bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi, diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang perlu dimiliki setiap orang yang mau memberi diri melayani. Melayani itu sebagai wujud syukur karena kita telah lebih dahulu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, menikmati keselamatan di dalam Kristus yang kita peroleh dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pelajaran bagi kita, memberi atau melayani dengan cuma-cuma atau dengan tulus. Penekanannya adalah sebagai utusan Kristus, apa yang hendak kita berikan, apa yang hendak kita bagikan, sumbernya itu bukan dari diri kita, bukan. Tetapi apa yang telah diperoleh dari Tuhan. Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah pemiliknya. Kita ini hanyalah utusan untuk membagikan apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Dan karena itu pelayanan kita adalah pelayanan karena ketaatan kepada Dia yang mengutus kita, yaitu Kristus. Pesan atau pelajaran yang ketiga adalah, apa maksudnya cuma-cuma? You have freely received, then you have to freely give. Kita telah memperolehnya, saya dan saudara-saudara memperolehnya dengan cuma-cuma, sekarang diberi dengan cuma-cuma. Apakah ini hendak dimaksudkan bahwa pelayanan itu memang tanpa biaya, tanpa harga, tanpa resiko? Mungkin ada orang yang bisa menafsirkannya, jangan-jangan pelayanan itu murahan karena gratis. Tidak, ini bukan sesuatu yang murahan, bahkan bukan sesuatu yang gratis. Sering ada yang menafsirkan atau mengartikan anugerah Tuhan itu lalu dipanjangkan anugerah, gratis. Tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis dalam pelayanan. Kita memperoleh dengan cuma-cuma, membagi dengan cuma-cuma. Tetapi apa yang diperoleh, apa yang dibagi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Kita tidak akan mampu. Seberapa yang kita miliki, harta benda apapun, tidak akan mampu untuk membelinya. Yang telah membeli, yang telah membayar semuanya adalah Kristus melalui pengorbanannya, sehingga kita diberi dengan percuma. Ini yang patut untuk kita pahami, untuk kita hayati.
Kita memperolehnya dengan cuma-cuma karena Kristus yang telah membayarnya untuk kita. Pelayanan itu mahal, resikonya tinggi, membutuhkan dana yang besar. Tetapi melalui pengajaran ini Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang pergi dan mau memberi diri melayani supaya belajar untuk bergantung, bersandar sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena firman Tuhan di sini mengatakan, Dia yang akan menyediakan melalui orang-orang yang akan digerakkan mendukung pelayanan itu. Sungguh jelas Tuhan Yesus tidak menutup bahwa pelayanan murid-murid ini tidak membutuhkan dana materi. Tidak. Tuhan Yesus tahu mereka membutuhkannya. Tetapi mereka yang pergi belajar untuk tidak khawatir dan bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyediakan melalui mereka yang digerakkan untuk memberi. Karena itu dalam pengajaran ini saya mau mengajak kita melihat bahwa ada 3 kelompok orang yang dapat disebut orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Yang pertama adalah mereka yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan taat, yang mau pergi, berbagi, yang mau memberi diri untuk melayani dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita. Yang kedua atau kelompok kedua adalah mereka yang dengan sukacita menerima pelayanan firman, pemberitaan Injil. Mereka yang membuka hati, membuka pintu rumah, kehidupan mereka terbuka sehingga Kristus masuk dan bersama-sama dengan mereka. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang mensyukuri berkat Tuhan yang ada pada mereka dan mau tergerak untuk memberi, mendukung pelayanan-pelayanan bagi pemberitaan Injil, bagi pertumbuhan jemaat Tuhan. Semoga kita ada di antara ketiga kelompok ini, bahwa kita peka dengan panggilan Tuhan, mau memberi diri, tidak menolak dan tidak mengatakan, oh jangan dulu, ketika panggilan Tuhan datang kepada kita untuk terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan. Ketika pelayanan itu menghampiri kita, pemberitaan firman itu datang kepada kita, kita tidak mengeraskan hati, kita membuka pintu hati kita, pintu rumah, pintu hidup kita, firman datang menerangi kita, kita dikuatkan. Kita menjadi orang-orang yang mengakui dan melihat sungguh ada berkat Tuhan yang dilimpahkannya dan mau terlibat mendukung untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Semuanya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee.